saudara-saudara. Iya, selamat sore untuk kita semuanya. Salam. Iya, puji Tuhan hari ini kita bisa hadir sekalipun kita nggak banyak, tapi saya bersyukur dari tempat yang jauh bisa Tuhan antarkan dari Simpang Rampa. Selamat datang. Dari Namo Miring, selamat datang. Iya, dari Raja Tengah, selamat datang. Iya, jadi kita bersyukur hari ini Tuhan persatukan kita. Bahkan dari Karo sudah lama di Kuala ya Karo. Iya, sekalipun kampungnya di Kota Parit, tapi dia sudah lama tinggal di Kuala. Iya, di rumah anaknya. Lalu Inang dari mana? Inang Pasar 1 ya? Iya, dari Pasar 1, dari Kuala. Inang baru hobi ya? Opung siapa? Opung Farel. Horas Inang. Opung. Iya. Jadi selamat datang. Iya. Hari ini kita akan belajar arti Natal. Apakah arti Natal atau arti Natal yang sesungguhnya? Seringkali kita sudah merayakan Natal. Ya, coba saya mau tanya. Yang dari Namo Miring, 3 kali kamu merayakan Natal. Tahun enggak? Sekali pegang. Tahun lalu udah berkali-kali. Oke, sudah berkali-kali. Coba Opung Farel, saya mau tanya, sudah berapa kali Natal Opung? Dari tahun 1 ya? Iya, tahun ini ya. Iya. Tapi dulu-dulunya itu sering kan Natal ya. Coba, saya mau tanya, yang Bapak Ibu saudara-saudari yang mengerti itu Natal itu apa? Natal itu coba kita lihat slide pertama. Apakah arti Natal? Iya. Apakah arti Natal? Apa artinya Natal coba ya? Hari ini kita boleh tanya. Menurut kamu apa artinya Natal? Ayo Pak Semiring, kamu KB dari apa? Dari Pasar 1, bukan dari Simpang Rampa. Coba dulu apa arti Natal coba? Kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus. Yuk sebelah sini. Apa artinya Natal? Kelahiran Yesus. Iya. Kalau Natal dibilang apa yang kamu pikirkan? Operator itu belum baju baru. Iya. Ada yang mikir dia Natal ini aku belum punya baju baru. Apalagi yuk kalau Natal dibilang duit. Perlu duit. Oh kue Natal. Apa nanti kuenya ya? Lalu kalau dibilang Natal itu apa lagi coba? Diskon. Iya, ada diskon ya? Iya. Dalam Natal ini ada banyak diskon ya. Di mall banyak diskon. Iya. 50 plus 20% katanya. Makanya berburu orang untuk pergi cari baju Natal supaya bajunya itu nanti di waktu Natal itu kami punya baju yang baru. Ada lagi? Makan kais foto. Alat dai simpan nahe kasih 2 nahe 4 katanya. Ini yang muncul dari sana. Kalau dibilang Natal ini apa makanan kita, apa baju kita, berapa bayarnya? Hari ini mau sempat bayar. Gratis. Hari ini kamu pakai baju baru gak apa-apa. Gak harus baju baru. Natal itu bukan pernak-pernik Natal, bukan loncengnya, bukan pohon terang, bukan pula gabah-gabahnya. Bukan itu Natal. Tapi Natal itu adalah ada yang datang dari surga ke dalam
dalam dunia. Natal itu adalah Kristus lahir, itu benar. Natal dalam bahasa Indonesia adalah lahir. Sering orang katakan disnatalis, perayaan suatu kelahiran ataupun terbentuknya sesuatu pada masa itu, dan mereka merayakannya disebut dengan disnatalis. Natal itu adalah bahwa ada yang datang, ada yang lahir, tapi kita kembali mengingatnya. Siapakah dia? Jadi Natal itu fokusnya dia, siapakah dia yang datang itu? Siapakah dia yang harus dirayakan itu? Siapakah dia yang kita ingat, yang kita kenal, yang kita perlu sekali kita kenal dalam Natal itu? Siapa yang pertama kali Natal? Coba. Natal itu adalah bertemu dengan yang datang itu. Kalau Yohanes pasal 1 mengatakan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan dia diam di antara kita. Gak usah dibuka dulu apa-apa. Tapi Natal itu adalah Allah yang datang menjadi manusia dalam pribadi Tuhan Yesus itu. Siapa yang pertama kali bernatal di bumi ini? Kamu orang Kristen? Iya. Siapa yang pertama kali bernatal di bumi ini? Gembala? Orang Majus? Maria? Iya. Yang pertama sekali bernatal itu adalah Maria dan Elizabeth. Mari coba kita gambar ini. Ini digambarkan seperti Maria. Begitulah kira-kira ini. Sekalipun tidak mirip dengan wajahnya dulu, tapi inilah yang dibuat hari ini yang ada. Siapakah yang Natal mula-mula? Saya akan baca Alkitab sedikit dari Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan nanti itu ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Ada yang mau Alkitab? Ada, kalau nggak selesai ada. Mari kita lihat. Maria dan Elizabeth. Ayat 38, nanti 39 silakan baca. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Silakan baca. 2, 3, ya ayat 40. Oh, belum dapat ya, tidak apa-apa. Oke, 1 ayat 40, ayat 39, 40 sekarang. 1, 2 ya. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah perempuan dan diberkatilah buah ini. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya tidak dapat sampai kepada telingaku, anak yang dalam hariku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Iya, jadi saudara-saudara, siapakah yang pertama sekali Natal di bumi ini? Maria dan Elizabeth. Ketika Maria mendengar suara Tuhan, malaikat Tuhan berbicara kepadanya, Maria, apa katanya? Unang homa biar, kan gitu katanya ya. Itu katanya, iya, ulakam biar. Jangan takut. Iya. Jangan takut. Jangan takut, katanya Maria. Kamu dikaruniai salam
Allah, Roh Kudus yang memberikannya. Waktu itu Maria punya dilema, tapi kemudian singkatnya saya buat itu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi waktu nego Maria dan Tuhan, malaikat Tuhan itu, bagaimana mungkin aku ini yang belum bersuami? Bagaimana mungkin aku ini seorang yang masih perawan, yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki? Bagaimana mungkin aku bisa melahirkan? Itu merupakan dilema dalam hati untuk menerima apa yang dikatakan oleh Allah. Tapi akhirnya Maria menyadari, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Siap Maria menerima Yesus di dalam hidupnya, dalam dirinya, bahkan dalam kandungannya, untuk sebagai saluran berkat dari Allah menghadirkan juru selamat di bumi ini. Nah, setelah itu yang terjadi, beberapa waktu kemudian, setelah Maria siap tadi ya, siap dia itu menjadi saluran berkat, menerima Yesus dalam hidupnya, dalam kandungannya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Elisabet itu adalah saudaranya, saudara perempuan dari Maria. Ini adalah kakak, mereka kakak beradik. Waktu itu Elisabet juga adalah seorang yang mandul, tapi dikaruniai oleh Tuhan. Tuhan juga mau memakai Elisabet untuk melahirkan seorang anak yang akan membawa berita tentang juru selamat yang akan datang itu. Iya. Nah, jadi itu dikatakan di sana Elisabet, dia menemui Elisabet, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Saya tak pernah mengandung. Ya, jadi nggak tahu saya bagaimana ceritanya itu kalau melonjak bayi dalam kandungan. Ibu-ibu yang pernah mengandung tahu bagaimana melonjak bayi dalam kandungan ya? Tahu ya? Tahu? Seperti apa dia melonjak? Nyepakkan dia? Pasti dia bereaksi. Iya. Kalau bapak ibu pelajari, ibu-ibu mempelajari itu, ibu-ibu akan tahu reaksi daripada bayi dalam kandungan itu. Elisabet waktu itu mengandung anaknya Yohanes pada masa tuanya. Ketika bertemu dengan Maria, Maria mengatakan salam, salam, kan gitu kira-kira, masuk dia. Apa yang terjadi? Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi waktu itu yang Natal yang pertama sekali merasakan kehadiran Yesus dalam hidupnya itu adalah siapa? Elisabet dan bayi yang ada dalam kandungan Yohanes.
mustahil. Yusuf itu laki-laki perjaka, Yusuf itu laki-laki yang normal. Tapi kata malaikat Tuhan apa? Dia tidak bersetubuh dengan istrinya sampai istrinya itu melahirkan. Loh, gimana itu ya? Masa belum bersetubuh dengan istrinya 9 bulan baru lahir loh? Siapa yang bisa? Kalau ada Tuhan di situ, semuanya bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, jadi kalau Maria itu sebagai perawan bisa mengandung, gak ada yang mustahil bagi Allah. Karena inilah cara Allah untuk menghadirkan manusia Allah dalam dunia ini. Kenapa? Karena manusia ini, dunia ini penuh dengan dosa. Dunia ini sudah penuh dengan dosa. Orang-orang sudah berdosa, mereka pasti akan ke neraka semuanya. Sebab upah dosa ialah maut, itu kata firman Tuhan. Allah menangis dari surga. Saya mengingat satu firman Tuhan. Waktu bangsa Israel tinggal di Mesir, diperbudak oleh Mesir, Allah mendengar terangan, itu dicatat di sana. Aku mendengar bangsaku itu mengerang, mencerit. Oleh sebab itu pergilah, bawa mereka keluar, kata Tuhan kepada Musa. Jadi Allah itu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia mendengar erangan bangsanya itu di tanah Mesir. Dia juga mengerti ini keadaan manusia ini. Bagaimana manusia ini akan binasa, dunia ini akan binasa. Manusia ini akan berjalan menuju neraka kalau mereka tidak diselamatkan. Oleh sebab itulah Allah berinisiatif. Allah merancangkan, Allah merencanakan keselamatan kepada manusia sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15 itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Itu kata Tuhan kepada ular itu, kepada iblis. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan dirinya. Artinya di sana keturunan perempuan itu menuju kepada keselamatan itu. Inilah janji keselamatan, bahwa keturunan perempuan itu akan menghancurkan pekerjaan iblis. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah memikirkan bagaimana caranya supaya manusia ini dapat diselamatkan. Kita semua orang berdosa. Nono Kartoli cerita dia orang berdosa, stres, merasa diri malang. Kok gini kali hidup, susah kali hidup ini, anak banyak, suami cepat meninggal, susah lagi. Bagaimana ini? Kalau Ibu Marito tadi malah berkata dia dilahirkan dalam keluarga Kristen, diajari beribadah, diajari bernyanyi, ibunya tiap hari mengajari dia bernyanyi. Hal-hal yang rohani, hal-hal tentang keagamaan. Kalau saya boro-boro agama, dari kecil itu lahir saya gak pernah diajari tentang firman Tuhan. Gak pernah. Sampai saya tamat kuliah pun gak pernah saya diajari oleh orang tua saya firman Tuhan. Makanya dikatakan anugerah itu keselamatan. Kalau saya percaya itu karena anugerah. Rajin beribadah gak jaminan. Hidup dalam hidup kerohanian. Bagaimana dulu dilahirkan dalam keluarga Kristen, dibawa ke gereja setiap hari Minggu, diajari firman Tuhan, tidak jaminan untuk tidak akan dihukum oleh Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, pasti ke neraka. Makanya Yohanes Pembaptis ketika dia dalam kandungan ibunya, dan Yohanes Yesus juga dalam kandungan ibunya Maria, waktu mereka bertemu, ibu dan ibu ini bertemu, melonjaklah bayi yang ada dalam kandungan Elizabeth. Apa katanya? Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, Elizabeth melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini?
sampai siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Apa kata Elisabet? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Dari mana Elisabet tahu ibu Tuhan? Gak tahu dia itu waktu itu Maria sudah mengandung. Tapi Roh Kudus berbicara kepada dia. Roh Allah berbicara kepada, inilah dia juru selamat itu yang dalam kandungan itu. Jadi bagaimana bisa percaya ini? Ini pekerjaan Allah, ini pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita bisa percaya. Karena kok pikir-pikir dengan otak kita ini yang terbatas ini, kok bisa ya Elisabet itu mengaku inilah ibu Tuhanku? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak. Ngapain melonjaknya? Kegirangan. Kok tahu Elisabet anaknya, bayinya melonjak kegirangan ya? Kalau ibu-ibu biasanya bayinya melonjak apa? Disepaknya sakit. Aduh, katanya. Saya pernah lihat ibu hamil. Kau tengok dulu ini. Bibi saya pernah hamil dulu kan. Saya lihat. Kau tengok dulu kakinya ini katanya. Saya pegang dulu itu perutnya itu kan. Ya. Tapi kesakitan di bawah ibunya. Tapi ini melonjak kegirangan. Ibunya pun bersuka cita. Kenapa? Karena bertemu dengan juru selamat. Dan yang pertama sekali bernatal itu, pertama sekali bertemu dengan juru selamat itu, Yohanes Pembaptis dan Elisabet. Selain daripada Maria, melonjak kegirangan. Jadi ketika kita bertemu dengan Yesus, melonjak kegirangan. Ada suka? Nggak pernah kamu melonjak kegirangan? Sudah pernah kamu melonjak kegirangan karena kamu bertemu dengan Yesus? Senang kamu rasa? Kan dua apalagi waktu pertama dengar firman Tuhan. Waktu pertama itu merasakan Yesus ada dalam hatiku. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Kalau kita bayangkan kali bagaimana itu Elisabet merasakan bayinya itu melonjak kegirangan. Bayi dalam kandunganku ini melonjak kegirangan. Karena dia bertemu dengan ibu Tuhan, bertemu dengan juru selamat. Dan yang penting di sini Natal itu bukan bunga-bunga ini, bukan pernak-pernik ini, bukan juga baju seragam, nggak mandi pun nggak apa-apa. Tapi kalau masih air, ada air mandi lah. Aku bau nggak? Iya. Pakai baju baru pun nggak dosa. Olah asal kalau kali kredit juga baju berdaya, lalu nung Natal ayah kalah on. Iya. Dikisah-kisah orang, bajumu itu belum bayar katanya. Untung gak ambil sama mama dia. Bajumu belum kau bayar katanya kan. Iya, misalnya contohnya ini. Iya. Jadi inilah dia. Mari kita melihat itu. Bagaimana kita ini? Bagaimana kita bisa mengerti, memahami, melonjak kegirangan. Saya dulu pertama kali waktu saya dengar, waktu saya bertobat terima Tuhan Yesus itu, yang lagu yang paling senang saya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sambil cuci piringku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang, ya ampun, firman-Mu pelita bagi kakiku. Meriah. Bisa kita bayangkan bagaimana Yohanes Pembaptis dalam kandungan Elisabet ketika bertemu dengan Tuhan. Natal itu bertemu dengan Tuhan. Kalau sudah 52 kali pun kamu Natal, kalau belum pernah bertemu dengan Tuhan dalam roh dan jiwa kita, bertemu mata dengan mata belum. Nanti di surga, karena Yesus sudah naik ke surga. Dulu saudara dalam dunia ini kita belum lahir, ya kan? Nonton Karol kita umurnya sudah 90 tahun lebih, belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Maka dia pernah debat apa namanya? Bukan debat presiden ya.
depan orang tua dan anak dengan abang saya tertua. Kuala ni dua kimpena ni, katanya. Jumpa di mata ni dua aku tak kenal. Waduh, bukan dua aku katanya. Abang saya bilang begitu. Gila kamu ini katanya. Kamu bilang kamu jumpa sama Tuhan. Mama kali gini, dia dengan lugunya lah. Aku pengen jumpa dengan Tuhan ini. Dengan gayanya kan begitu ya. Enggak banyak lagi yang kupikirkan. Setelah aku bertemu dengan Yesus, enggak banyak lagi yang kupikirkan. Yang kupikirkan hari ini adalah bagaimana supaya aku hidup menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana aku bisa hidup melayani Tuhan. Itu yang dia datang kata abang saya. Bagaimana bisa bertemu dengan Tuhan? Pakai otak yang kecil ini memang gak bisa. Pakai perasaan pun gak bisa. Tapi pakai apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini pekerjaan Roh Kudus yang bisa membuat kita percaya kepada Tuhan. Anak dalam kandungan, bayi dalam kandungan bisa percaya kepada Yesus. Apa katanya? Siapakah aku ini? Ayat 43. Yuk kita lihat 43. Baca dulu. Kuat-kuat baca Joy supaya jangan ngantuk. Kalau nggak kasih dulu Joy bodoh biar dengan ngantuk dia. Ayo kita lihat ya. 1, 2, 3. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Malaikat Tuhan berbicara kepada Maria bahwa engkau akan mengandung dan engkau akan menjadi seorang laki-laki dan engkau memberi nama dia Yesus. Itu yang dikatakan. Bahkan kepada Yusuf dia berkata yang sama. Sehingga mereka itu tidak takut untuk menerima Yesus dalam hidup mereka. Gak perlu takut terima Yesus. Tapi Maria tadi kegirangan, Elizabeth kegirangan, bahkan bayi dalam kandungan itu pun kegirangan. Kamu kegirangan kalau bertemu Yesus? Girang? Siapa yang pernah girang hatinya setelah bertemu dengan Tuhan Yesus? Meriah ukurdu, senang dia karena dia sudah bertemu dengan Yesus. Senang kamu? Kapan kamu bertemu dengan Yesus? Kalau Nonong Karo tadi bilang, aku tanya di rumahku. Tadi pagi tanyanya saya, kapan rupanya aku terima Tuhan Yesus? Kamu lah Karo, masa aku kamu tanya tahun apa proses tahun 14 proses dulu katanya 1014 katanya. Kapan 1014 Karo? Aku bilang lagi, saking dia memang namanya udah tua. 1014 merasa pun nggak tahu lagi dia bilangnya, tapi dia bisa merasakan bagaimana dulu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia menyadari bahwa bagaimana dulu hidupnya itu yang stres, yang mau bunuh diri terus. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan memberikan sukacita. Hidup ini berharga bagi Tuhan, berharga bagiku. Nggak mau mati lagi, nggak lagi mau mati. Kerinduannya bukan matilah begitu lagi, tapi dia merasa berharga hidup ini karena hidupku
dengan Yesus. Yohanes Pembaptis, anak yang dalam kandungan Elisabeth, bergembira, kegirangan bertemu dengan Yesus. Anaknya pun ikut, bukan hanya ikutnya. Sekali bertobat berikan dulu ya. Kan gitu kira-kira ini ya. Saudara percaya. Oke, kita lihat lagi bagian yang lain. Apa yang terjadi ketika orang Natal? Ada sukacita, ya, ada sukacita. Arti Natal yang sesungguhnya itu adalah bertemu dengan Yesus. Selain yang berikutnya ya. Iya, ini arti Natal yang sesungguhnya. Kalau Natal itu banyak artinya tadi. Baju baru, semuanya itu Natal. Sering kita dengar. Natal di sana yuk. Natal yang paling gak meriah di GKM ini, paling gak meriah. Iya betul. Paling gak meriah. Gak ada bandnya. Gak ada lader-ladernya, gak ada keyboardnya. Yang ada cuma kesaksian lah. Iya, itu sudah ada. Tapi yang penting di sana inilah Natal. Bagaimana aku bertemu dengan Yesus? Bagaimana aku bersukacita? Bagaimana aku mengalami? Lana yang stres. Kenapa? Karena ada Tuhanku. Saya gak stres kok, sekalipun saya gak punya suami. Saya gak stres kok, sekalipun saya gak punya anak. Ini anakku dari 5 nyanyi di sini kan. Nyanyi kalian aku yang mau tidak latihan kalian ya tidak Tuhan kirimkan anak-anak. Mengibarkan kalian, kirimkan Tuhan kaya. Sekolah kaya gantikan aku pakai jadi hamba Tuhan. Ya kan kalian? Sudah ada generasi penerus. Ku tiba-tiba berapa kali ukur kah? Mungkin kira-kira lah. Aku tak tahu kamu bermain lagi pakai jadi hamba Tuhan dibuka. Lah suruh Tuhan dia kan mungkin. Tapi ada yang Tuhan munculkan yang lain. Sukacita itu oleh karena Tuhan bertemu dengan Tuhan Yesus, bukan karena uang saya berlimpah, enggak. Bisa saya ceritakan sedikit. Mama ini dulu waktu masih muda dia, sudah saya lihat banyak emasnya. Kami anaknya 4 perempuan. Waktu itu yang 4 sudah disiapkan di semuanya. Enda murah sianu. Ini sianu, ini sianu. Gelangnya pun putih wadah. Banyak emasnya. Kalau perempuan segini ada. Tapi Tuhan gak izinkan itu. Lah izinkan Tuhan dai. Tapi kalau Tuhan izinkan pun banyak hari ini. Segini emas itu gak apa-apa, gak dosa. Gak dosa. Banyak pun gak dosa. Tapi letak sukacita bukan di situ. Tapi waktu aku bertemu dengan Tuhan Yesus itu, ya, waktu bertemu dengan Yesus, ini yang paling sukacita dalam hidup ini. Enggak pun Tuhan berikan semua yang di bumi ini, enggak masalah. Tapi enggak pernah kekurangan. Ya, pernah juga ya Tuhan izinkan nginap di hotel berbintang 5. Dan bukan hanya sekali. Tuhan izinkan juga naik pesawat, naik kereta api di bawah tanah. Tuhan izinkan juga naik pesawat yang besar. Ya, bukan yang Boeing saja, yang besar Tuhan izinkan. Jadi Tuhan izinkan itu. Saya percaya juga kalau memang Tuhan rasa saya butuh sesuatu, Tuhan pasti akan berikan itu. Ada amin? Amin. Iya, kan gitu ya. Jadi sukacita itu adalah Natal, itu artinya aku bertemu dengan Tuhan Yesus dan aku mengalami sukacita. Yang kedua, mari kita lihat. Yuk. Ada gambar kayak bolong-bolong ini ya. Yang pertama tadi bertemu dengan Yesus, yang kedua ini ada sukacita yang besar. Iya, bertemu dengan Yesus. Ada ini waktu saya baca ayat Lukas pasal 2 ya. Dan ketika genap 8 hari dan dia harus disunatkan, ini Yesus ya. Kebiasaan bagi orang Yahudi, anak umur laki-laki umur 8 hari dibawa ke untuk disunatkan dan diberi sahkanlah namanya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung
Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Ini budaya Yahudi. Semua anak-anak laki-laki sulung itu harus dikhususkan untuk Allah. Maka anak laki pertama sebenarnya itu untuk Tuhan, bukan hanya hasil ladang untuk Tuhan yang pertama. Tapi anak pun laki-laki pertama itu seharusnya untuk Tuhan. Makanya melayani Tuhan tena oleh rawan dulu bagaimana detikan. Bagaimana? Iya, karena itu memang begitu memang kata Alkitab. Nah, oke, sedikit itu ya. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung terkukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Peristiwa waktu Yesus dibawa ke Yerusalem untuk diberi nama dan disunatkan waktu pentahiran itu, lalu kemudian ada di situ seorang kakek. Apa katanya? Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh. Orang apa? Benar dan saleh. Saleh itu apa? Saleh itu taat terhadap agamanya, taat kepada ibadahnya. Gak pernah diabsen beribadah ini. Oke ya? Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus sudah ada di dalam dia. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Roh Tuhan sudah berbicara kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Inilah yang sudah dikatakan Roh Kudus kepadanya. Dia sudah bilang ini, kau tidak akan mati sebelum kamu melihat Tuhan, sebelum kamu melihat Mesias, Juru Selamat itu yang diurapi. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel." Natal itu bertemu dengan Yesus dan bisa melihat inilah keselamatan yang dari Tuhan. Jadi kalau kita bernatal itu, kita harus sampai kepada satu pengenalan, satu iman. Aku bertemu dengan Yesus. Dia yang lahir itu, lebih 2000 tahun yang lalu itu, Dialah Juru Selamat. Sudah adakah dia di dalam hatiku? Sudahkah itu memberi kegirangan bagiku? Sudahkah meyakinkan diriku kalau aku mati pun nanti aku bersama dengan Dia? Ada iman. Aku tidak akan mati. Roh Tuhan berbicara kepada kau tidak akan mati sebelum kamu bertemu dengan Juru Selamat itu. Tapi waktu itu katanya apa? Mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Simeon itu mengambil anak itu, diangkatnya, dekatnya begini. Coba kita lihat gambar ini, seperti inilah kira-kira. Dia sudah putih, apanya ya? Jenggotnya sudah putih, berarti dia sudah tua. Angkitnya anak lain, digendongnya, dipeluknya anak itu. Apa katanya? Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi. Pergi maksudnya apa? Mati. Siap dia untuk mati. Enggak takut lagi dia mati, karena dia sudah bertemu dengan Juru Selamat. Kamu ada mati, kamu apa aku cakap nih?
Kamu sudah bertemu dengan juru selamat? Kalau belum bertemu dengan juru selamat, ini akan ke neraka. Tapi kalau sudah bertemu dengan juru selamat itu, mati pun kita nggak apa-apa. Makanya Natal itu seharusnya itu lahir Yesus dalam hatiku. Aku bisa bertemu dengan juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada gembala-gembala. Gembala-gembala itu pergi ke Betlehem untuk melihat anak yang lahir itu, bayi yang lahir itu. Itulah Allah yang sudah menjadi manusia. Itulah Yesus itu. Jadi peristiwa Natal ini bukan main-main. Peristiwa Natal itu bukan perayaan begitu saja. Tapi seharusnya Natal itu Yesus lahir dalam hidup kita. Ada kegirangan, ada sukacita karena aku bertemu dengan Yesus. Yesus juru selamat, Dia yang lahir itu dulu, yang hari ini kami kembali ingat, yang hari ini kembali kami rayakan, yang hari ini kami kenal. Dia juru selamatku, bukan hanya juru selamat dunia, tapi juru selamatku. Kenapa? Karena aku percaya. Apakah Dia menjadi juru selamat saudara? Kalau kamu menyadari bahwa Dia juru selamat, terimalah Dia. Halo, kalau iya ibas, busuk. Anak-anak tadi bernyanyi begini. Hari telah berlalu dalam hidup ini, kau mencari artinya, namun tak mendapat. Tiada yang berarti dalam hidup ini kecuali Yesus Kristus jadi pilihanmu. Kalau Yesus Kristus jadi pilihan Anda akan selamat. Natal itu adalah bertemu dengan Yesus. Natal itu ada sukacita yang baru oleh karena aku bertemu dengan Yesus. Yakin aku akan keselamatan itu. Mati pun nanti aku gak takut lagi aku. Karena aku sudah bertemu dengan Yesus di bumi ini. Pasti aku akan dibawanya ke surga. Ada iman. Dengan iman berbagai. Adakah iman kita seperti itu? Ada? Ada. Puji Tuhan. Yang lain bagaimana? Ada mati kepergian dan menjadikan. Itu dia hukum mati kok. Kan gitu ya. Kalau mati malam ini, itu dia di surga. Neraka di surga. Kalau sudah percaya Yesus, kalau sudah terima dalam hati, kalau sudah dicado apa dicado ya? Dicadonya? Dicakon itu apa? Diterima. Kalau dicado? Diterima juga ya? Iya. Lebih dalam dicakon ya. Dicakon. Diterima dalam hati ini. Tinggallah engkau dalam hatiku. Izinkan Dia menjadi raja. Jangan jadi pembantu. Ada banyak Tuhan Yesus mau diterimanya, tapi ada pembantunya di dunia. Tuhan sakit aku ini, sembuhkanlah aku. Tuhan mencuri suamiku itu, ubahkanlah dia, membantu dengan dia. Tapi kalau dia jadi raja bagaimana? Kamu muliakan dia. Raja itu dia apa? Disembah, dihormat, ditinggikan di tempat yang paling tinggi. Itu raja. Dengan jujur, bukan dengan meredek dan sebagainya. Ada sukacita yang besar karena aku sudah bertemu dengan Tuhan. Yang ketiga, di sana ada pengampunan dosa. Natal itu bertemu dengan Yesus. Apalagi kedua, ada sukacita besar, tidak takut mati lagi. Yang ketiga adalah ada pengampunan dosa. Satu ayat lagi ya. Yohanes 1 ayat 29, demikian firman Tuhan.
domba Allah. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Lihatlah anak domba Allah yang akan dikorbankan di atas kayu salib, yang akan menanggung seluruh kutuk dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Anak domba Allah. Yesus disebut sebagai anak domba Allah yang akan menanggung seluruh kutuk dosa di atas kayu salib itu, supaya dosa kita diampuni dan kebenaran itu kita dibenarkan di dalam Tuhan. Dalam Kristus kita dibenarkan, dalam Yesus kita dibenarkan. Enak kali ya? Ya, dibenarkan dalam Tuhan. Oleh karena kalau kita dalam Kristus kita dibenarkan, kalau kita bukan benar. Tapi ketika kita menerima Tuhan Yesus itu, kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Sekalipun kita punya banyak dosa, tapi kalau kita punya Tuhan Yesus, kita dibenarkan oleh Dia. Di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam Kristus, makanya kalau kita ke dalam Tuhan Yesus, nggak mungkin kita dibenarkan oleh Allah. Tapi dalam Kristus itu kita dibenarkan oleh Allah. Saya sering berilustrasi seperti ini. Misalnya ini Tuhan Yesus. Misalnya ini adalah saya. Ketika saya menerima Yesus, saya di dalam Dia, tinggal di dalam Dia. Maka yang kelihatan itu bukan saya lagi, tapi Kristus. Ini yang kelihatan. Makanya kalau orang sudah terima Yesus, yang kelihatannya itu adalah Yesus, dia bukan dirinya lagi. Karena itu begini dari. Tapi Kristus yang kelihatan dalam hidupnya. Jadi bagaimana? Apakah nanti kalau begitu kita nggak berdosa lagi, kita tidak melakukan dosa lagi, kita tidak jatuh lagi ke dalam dosa, kita nggak marah-marah lagi, kita nggak pernah lagi jatuh dan sebagainya? Bukan karena program, tapi ketika kita jatuh dalam dosa, dosa itu tidak akan lama-lama di situ, nggak berakar. Tapi orang yang belum terima Yesus itu bisa sampai mati kalau lalu cakap. Ini isi posisi. Kalau ya kan? Orang kata gitu ya. Asal mati, sampai mati aku nggak mau cakap dia lagi itu. Itu dosa orang karo ini. Ngeri kali orang karo ini. Nggak berteman sama dia kenapa rupanya? Nggak untung kok aku teman sama dia. Rugiku cuma ada kawan sama dia katanya. Ini dosa orang karo. Tapi mari kita belajar sebagai orang Kristen, pengikut Yesus. Ketika kita menerima Dia, mungkin pernah kita terpeleset, mungkin kita pernah jatuh dalam dosa itu, tapi tidak akan dibiarkan kita tergeletak. Roh Tuhan yang ada dalam kita itu akan berbicara kepada kita, dan tidak akan dosa itu lama-lama di situ. Makanya saya heran, katanya orang-orang Kristen dengan suami istri bertahun-tahun nggak cakapan. Bahaya ini. Berbulan-bulan nggak cakapan. Iya, ini heran saya. Tapi makanya mari, orang yang sudah bertemu dengan Yesus itu, dia punya iman. Dia melihat Tuhan Yesus. Inilah Dia yang mengampuni dosa. Saya sudah melihat Tuhan, maksudnya melihat Tuhan itu dengan iman saya. Saya melihat Yesus mati di kayu salib itu untuk mengampuni saya. Kutuk dosa yang seharusnya ditimpakan kepada saya sudah ditanggungnya di atas kayu salib itu. Pernahkah saya berdosa lagi? Pernah. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini aku, jatuh lagi aku. Aku bukan orang yang sempurna, tapi aku mau datang kepadamu. Ampuni aku, tolong aku Tuhan, supaya menang aku dan dosa yang ini. Belajar menjadi hamba Tuhan. Hamba itu adalah utusan. Hamba itu budak. Budaknya Tuhan kita ini, siap dipakai oleh Tuhan. Apapun yang Tuhan suruh kita lakukan. Natal itu bertemu dengan Yesus. Sudahkah saudara bertemu dengan Dia? Kalau sudah bertemu dengan Dia, pasti ada sukacita yang bersama. Kalau sudah bertemu dengan Dia,
pasti ada dalam hati ini keyakinan dosaku mau diampuni Tuhan. Dosaku sudah diampuni Tuhan karena dia sudah mati di kayu salib untukku. Dia bukan hanya di kandang domba lagi. Ini kandang domba ya? Iya. Dia bukan tinggal di kandang domba lagi hari ini Tuhan Yesus. Tapi dia sudah mati di kayu salib dan sudah menyiapkan tempat di surga supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, di sana Tuhan berada. Di mana Tuhan berada? Apa? Di mana Tuhan berada hari ini? Di kandang domba? Di mana? Di surga. Jadi kalau dia di surga, kalau kami panggil Tuhan, kemana kamu? Surga juga akan dibawanya. Kalau kamu anaknya, kalau kamu percaya, kalau kamu punya iman. Natal itu bertemu dengan Yesus, ada sukacita yang besar, ada yakin akan pengampunan dosa yang Tuhan sudah siapkan. Bagaimana? Sudahkah kami yakin dosa diampuni Tuhan? Kalau belum yakin hari ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku mau mengikut Engkau. Aku mau menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau Engkau tinggal dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Rajaku, Juru Selamatku. Katakan kepada Tuhan, saudara akan mengalami sukacita yang besar kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepadanya. Hari telah berlalu dalam hidup ini, kau mencari artinya, namun tak mendapat. Tiada yang berarti dalam hidup ini kecuali Yesus Kristus jadi pilihanmu. Itukah yang menjadi pilihan saudara? Maukah saudara memilih Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, supaya terjadi kegirangan, supaya terjadi sukacita, supaya terjadi pengampunan dosa? Siapakah aku ini sehingga Ibu Tuhanku menjumpai aku? Siapakah kita ini? Lewat Natal 2024 ini berharap saudara bertemu dengan Yesus. Kita tak tahu Yesus kapan datang untuk kedua kalinya. Hari ini tanda-tanda semakin besar kita lihat. Dulu kita hanya melihat gempa, kita lihat banjir di TV, kita lihat. Hari ini di sini sudah banyak banjir. Di Medan di mana-mana banjir, nggak bisa lewat. Jalan pada rusak, semuanya itu terjadi. Sudah semakin dekat, tanda-tanda itu sudah semakin kelihatan. Tanda-tanda akhir zaman ini menunjukkan bahwa Yesus tak akan lama lagi sudah datang. Anak-anak tidak menghormati orang tua. Sudah semakin kelihatan, nyata hari ini. Anak-anak tidak menghormati orang tua lagi. Mereka yang mau mengatur orang tuanya, padahal mereka anak. Langsung merah matanya kalau mamanya itu ngomong sedikit. Gini kan katanya. Langsung merah mata. Mama gini. Langsung memang tidak ada lagi rasa hormat. Ini artinya tanda-tanda kedatangan Yesus itu sudah semakin dekat. Kalau saudara tidak bertobat, kalau saudara tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara pasti akan ke neraka. Apa pilihan saudara? Ketika hari ini saudara mendengar firman Tuhan, bagaimana Elizabeth, Yohanes Pembaptis dalam kandungan itu bertemu dengan Yesus, merasa kegirangan, bahagia sekali. Bagaimana Simeon itu enggak takut lagi mati, siap untuk mati, bukan enggak takut mati, siap untuk mati karena sudah bertemu dengan Juru Selamat. Bagaimana saudara? Siapkah untuk sudah mati karena sudah bertemu dengan Juru Selamat? Kalau boleh jangan mati dulu ya. Bertemu dengan Juru Selamat jangan mati dulu ya. Iya kan? Mau bagi cuy. Kamu gimana cuy? Mau bertemu dengan Yesus? Mau? Iya. Mau, semua mau. Tapi maukah kita mengizinkan Yesus masuk dalam hati kita? Ini dia sekarang. Pertanyaan bagi Bapak Ibu saudara-saudara, maukah saudara mengizinkan Yesus masuk dalam hati saudara? Mengizinkan Dia menjadi raja di situ, menjadi pemimpin dalam hidupmu. Bukan kami yang mengatur hidupmu, tapi Tuhan yang mengatur hidupmu. Kalau mau kamu hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau
mengundang Engkau tinggal dalam hatiku. Aku mau Engkau menjadi raja dalam hidupku. Katakan kepada Tuhan seperti itu dalam doa, supaya saudara mengalami sukacita yang besar, supaya saudara punya iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Izinkan Dia masuk ke dalam hatimu untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat, untuk menjadi raja, untuk menjadi pemimpin dalam hidupmu. Ya. Mari kita bernyanyi satu lagu dulu. Setelah itu kita akan menutupnya dengan doa. Bagaimana Maria siap menerima Yesus dalam hidupnya, menjadikan Dia adalah saluran berkat Tuhan, menghadirkan Juru Selamat di bumi ini, supaya setiap orang bisa diselamatkan, bisa diampuni dari segala dosanya. Bagaimana Elizabeth kegirangan, bagaimana Yohanes Pembaptis dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan oleh karena mereka bertemu dengan ibunya Tuhan. Sejak dalam kandungan Yohanes mengenal Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, rajanya. Bagaimana Simeon yang menanti-nantikan akan kedatangan Mesias. Simeon berkata, ketika bertemu dengan Yesus, Simeon berkata, hari ini biarkanlah hamba-Mu pergi, karena mataku telah melihat Juru Selamat. Dia siap untuk berangkat ke surga, karena dia sudah bertemu dengan Juru Selamat. Bagaimanakah dengan saudara? Apakah saudara sudah siap berangkat? Dan apakah saudara punya iman akan bertemu dengan Juru Selamat? Apakah saudara sudah bertemu dengan Yesus? Apakah saudara mengalami kegirangan, mengalami sukacita yang besar hari ini? Kalau saudara percaya kepadanya, kepada Yesus yang datang dari surga itu, yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa, termasuk saya dan saudara. Akankah saudara mau menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara, supaya saudara mengalami pengampunan dosa, supaya saudara bisa bertemu dengan Dia, saudara bertemu dengan Juru Selamat itu? Apakah saudara mau percaya? Apakah saat ini saudara percaya kepada Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan mau menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, mengundang Dia dalam hatimu menjadi Tuhan dan Raja-Mu? Adakah yang mau di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan hari ini, yang mau sungguh-sungguh percaya,
yang mau sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Raja, sebagai hamba Tuhan. Saya bertanya kepada saudara, maukah saudara menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi? Kalau ada yang mau, dengan keyakinan yang kokoh, dengan sungguh-sungguh, kalau ada iman saudara, silakan angkat tanganmu. Maukah saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara hari ini di dalam hatimu? Katakan kepada Tuhan dalam hatimu, Tuhan Yesus, sungguh-sungguh aku mau percaya kepadamu. Aku mau menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau menjadikan Engkau Raja dalam hidupku. Mulai dari hari ini Tuhan, biarlah kesukaan besar terjadi dalam hidupku. Mari turunkan tangannya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan buat hari ini. Sekalipun hari ini adalah merupakan mungkin Natal yang paling sedikit orangnya kami hadir, Natal yang sangat sederhana, tapi Natal yang sesungguhnya Engkau hadir dalam hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu berdoa, supaya setiap orang hari ini yang mengambil keputusan mengundang Engkau tinggal dalam hatinya, Tuhan kiranya menuntun anak-anak-Mu ini, supaya sukacita yang besar itu boleh terjadi di dalam hidupnya. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk Natal ini. Engkau berbicara kepada kami, Engkau melayani kami, Engkau menolong kami. Sekali lagi Tuhan, kami doakan hari ini supaya setiap orang yang mengambil keputusan, Tuhan teguhkan imannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kembali kita